Tapi closing bagus. Dapat $10,000 Pak. Wih, $10,000 berapa dulu? 2000. Tapi nggak dibayar kan? Ya saya minta sama doa, ya Allah kalau misalnya ini haram, ya jangan langsung blok kuciannya gitu. Maksudnya dicicil lah gitu loh. Jadi jangan langsung blok gitu. Pokoknya ada kan orang-orang yang blok banyak bakaran itu kan ada tuh beberapa gitu kan. Janganlah, pokoknya dikit-dikit aja kalau misalnya itu dikit bangkrut dikit gitu. Saya minta kayak gitu mau Allah gitu kan. Dan akhirnya apa yang rekor penjualan waktu itu di situ apa di MP? Waktu itu bisa sampai 1.000 sehari lah. Kayak 1.000 sehari. Waktu masih enak untungnya kan. Tapi apa dulu pas waktu jualan di MP, nah ini juga mungkin buat teman-teman, apa rahasia suksesnya jualan di marketplace itu? Yang penting gini sebenarnya. Oke teman-teman, ini saya kedatangan orang keren nih. Ini beliau nih, masya Allah luar biasa jualan di marketplace-nya. Top Markotop, punya mantap surantap. Namanya adalah Muhammad Iqbal. Nah, ini bener Iqbal kan namanya? Betul. Tapi kenapa kalau di Telegram nggak pernah munculin namanya? Karena dulu pengen munculin nama toko lah. Oke. Nama toko. Nama tokonya apa? Ya itu Nafisa Store. Nafisa Store. Nah ceritain dong. Kan bakery kalau salah orang kimia kan? Iya benar. Kita kan sasaran kimia. Sama ya. Chemistry. Gimana terjun awalnya sampai dari guru harusnya? Guru benar? Iya benar guru. Sampai ke bisnis. Ya jadi kan dulu waktu sekolah lah ya. Sekolah itu waktu kelas 3 itu sebenarnya nggak mau kuliah lah. Iya. Karena kan ibu kan dagang, warteg ya, saya dari Tegal. Oh, gitu Tegal. kan ya, Tegal. Jadi dari kecil itu ikut sama ibu jualan gitu kan. Jadi kepengennya itu jualan. Sempat ikut MLM juga gitu kan waktu itu. Cuman ya nggak jalan biasa. Kalau zaman dulu kan kita kepengennya kan kalau ikut MLM itu pengen kapal pesiar, gitu kan. Biasa gitu. Nah waktu itu karena ikut ada jalur PMDK namanya kan. Tahu. Jalur PMDK itu kan dari rapot ya. Iya. Padahal, Pinter, orang pinter kan? Enggak. Iya dong, PMDK pinter dong. Nah itulah. Apa? Karena nilai kimia saya itu 678 kan. Berarti nggak bagus dong? Nggak bagus kan harusnya kan? Iya. Tapi karena aku 8,9. Terus. Tapi karena mungkin nggak ngelihat dari kenaikan itu ya. Jadi misalnya kelas 1 6, kelas 2 7, kelas 3 8. Ya akhirnya mungkin ya disalurkan. Oke. Itu. Dan masuk ke IKIP Jakarta. UPI lah ya kalau di Bandung ya. Adanya UNJ. UNJ. Dan jurusan pendidikan kimia. Pendidikan kimia. Nah, terus kuliah beres tadi? Beres. Oh, beda. Beda beres. Jangan ditiru. Ya jadi kan waktu itu ketika pada saat itu kan kondisi waktu keluarga turun ya usahanya, pilihannya cuma 2 tuh. Mau kuliah atau mau kerja. Ibu cuma ngasih pilihan itu. Ya akhirnya saya kuliah karena kebetulan waktu itu Bapak kebetulan ada ikut asuransi pendidikan. Jadi pendidikan waktu kalau pas kita kuliah kan keluar tuh. Ya. Padahal Bapak kan udah meninggal tuh waktu pas saya usia 6 tahun. Oke. Gitu, usia 6 tahun meninggal, kebetulan ada asuransi Mitra, akhirnya keluar tuh biaya untuk daftar UNJ. Iya. Ya karena nggak ada uang akhirnya saya coba tuh berjuang kan. Ya bismillah aja lah. Bismillah memanfaatkan uang peninggalan itu kan dari Bumi Putra itu. Lalu kemudian tahun pertama, tahun kedua, 3 tahun keempat, ya alhamdulillah jalan karena saya sempat mau resign juga, mau karena kekurangan biaya gitu kan ya. Resign itu. Resign. Iya. Tapi enggak ini, tapi akhirnya tetap lanjut. Tetap lanjut. Karena waktu itu karena ada yayasan sekolah rakyat namanya. Ya saya ditampung lah ya, di ujungnya ditampung dalam tanda kutip, saya kerja di situ. Nyuci, ngepel, yang penting bisa tinggal. Udah horor juga nih ceritanya. Makanya jangan sampai nangis ya. Enggak nangis, tenang. Ya gitu. Kemudian di situ berjuang gitu ya sampai akhirnya lulus. Nah baru kemudian ikut bimbel tuh. Ngajar dari mulai privat, bimbel bintang pelajar ya. Bukan ikut, berarti ngajar. Ngajar. Ya. Ngajar dulu bimbel, baru kemudian pas lulus ngajar juga di sekolah. Pas di sekolah ya, kita singkat sekolahnya di Legenda Wisata namanya Sekolah Global Mandiri. Jadi dia itu Cambridge kurikulum. Padahal saya nggak bisa bahasa Inggris kan. Terus gimana? Ya saya bilang begini. Gimana? Teman-teman atau anak adik-adik itu kan bisa bahasa Indonesia? Bisa. Daripada saya ngajar salah bahasa Inggris, mendingan bahasa Indonesia. Ya 3 COA. Iya. Ya makanya intinya akhirnya saya bisa ngajar ya bilingual lah ya, speak English Indonesia walaupun salah dibener-benerin ya sama siswa. Akhirnya bisa juga tuh ngajar 3 tahun di situ. Nah kebetulan ya pada saat itu udah mulai nggak itulah namanya bukan maksudnya kepengennya jualan lah ya.
Ya akhirnya saya minta resign tuh. Oke. Gitu. Saya resign karena daripada saya di situ berbisnis di sekolah ya kan susah berbisnis, jadi berbisnis nilai ya gitu. Kadang-kadang kan jadi maksudnya kalau di sekolah kan kadang-kadang kita kan kayak gini, anak-anak karena anak-anaknya ini bukan anak-anak negeri kan ya, yang kepengen kalau bisa KKM laser, setiap kali ujian dideketin KKM laser gitu kan, karena kalau nilainya jelek pun orang tuh pasti komplain kan. Oh gitu? Pasti komplain. Berarti dikatrol dong semua? Ya semuanya dikatrol. Aduh ya. Tahun pertama kita idealis ya, wah dengar segala pembelajaran teori Piaget, teori ini, teori itu gitu kan. Jelek semua tuh kan, dianggap nggak bisa ngajar kita. Asum ya. Terus. Tahun kedua saya udah mulai berubah tuh. Ya berubah maksudnya udah ya udahlah mau sekolah maunya apa, saya bilang gitu kan. Ya karena pengennya kayak gitu ya udah yang penting anak-anak ngerti lah, nggak usah buru-buru ngajarnya. Ya udah akhirnya antara yang saya sampaikan sama ujian hampir sama, jadi nggak ada effortnya di situ kan. Akan ujiannya sama yang diajarin. Sebelum ujian dikasih pre ujian, soalnya sama. Itu mah berarti bukan ujian ulangan. Iya kan kita kan. Makanya saya bilang ya udah, ketika ada nanya lulus gak mas? Lulus semua. Belum ulangan lulus semua. Saya bilang gitu. Nah kan udah mulai itu kan, udahlah. Kayaknya udah nggak bener nih, udah bukan guru nih pak. Ini mah bukannya ke surga malah. Terus akhirnya saya minta desain gitu kan. Minta saya desain lah. Kenapa desain? Saya kayaknya pengen jualan aja. Itu pas di sekolah. Pas di sekolah. Di Bimbel masih ngajar. Bimbel masih ngajar. Kan cuannya Bimbel katanya lebih gede daripada sekolah. Betul, apalagi ada privatnya kan. Gitu. Jadi berarti sekolahnya berhenti, Bimbel masih tetap lanjut. Masih lanjut beberapa bulan, privatnya masih beberapa bulan. Waktu itu setelah saya berhenti dari sekolah, saya masuk ke konsultan pendidikan. Oke. Konsultan pendidikan itu dia menyediakan buku berbasis Cambridge gitu ya, dan jualan, jadi jualan buku kan. Jadi ke sekolah internasional, saya datang nawarin buku. Jadi sebenarnya guru atau sales dulu? Kebetulan jadi guru, akhirnya jadi sales kan. Nah gitu kan, itu berjalan setahun tuh. 6 bulan ya, 6 bulan di situ saya minta desain. Dan karena resainnya waktu itu kenapa ya? Karena saya pengen jualan Kemarin waktu pas resign dari guru itu kenapa bekerja lagi? Karena waktu itu istri hamil. Istri hamil, kata teman saya gini, gila lu Bang ya, udah lu istri hamil, lu resign pula ya gitu kan? Duitnya gimana? Duitnya dari mana gitu kan, pelahiran gitu kan? Maksudnya gitu, ya akhirnya saya kerja lagi lah. Yang penting nunggu sampai anak belajar dulu gitu. Nah kemudian resign lagi gitu. Resign lagi, coba waktu itu mulai belajar internet marketing. Tahun berapa tuh? 2009. Hah? Seriusan? Itu jadul banget ya, lama banget tuh. Iya. Indonesia belum banyak kelas kayak sekarang. Benar. Jadi kalau akan kenal Misbah, Muhammad Misbah, yang founder Sekolah Internet Indonesia. Tahu itu, brandnya itu tahu saya. Ya, saya belajar dari situ. Belajarnya apa? Banyak aliran internet. Dulu mainnya Amazon. Ya, saya Amazon. Saya main Amazon waktu itu. Yang ketemu Aldira juga, kalau kamu tahu Aldira. Tahu. Agung Hari Prabowo. Tahu. Waktu pas pertama kali buka workshop, dia ya produk kreator waktu itu ya, saya jadi pesertanya. Gitu kan. Saya di situ mulainya. Main Amazon dulu. Pernah main luar? Main luar. Tapi closing bagus. Dapat $10.000 Pak. Wih, $10.000 berapa dulu? 2012. Tapi nggak dibayar kan? Nggak dapat lah. Jadi $12.000, iya lumayan. Sudah berjuta. Iya pokoknya dulu. Kenapa nggak dibayar? Sempat cair 1.000 gitu kan. Tapi pas dapat banyaknya itu nggak dibayar. Kenapa? Karena kalau orang Indonesia itu kan ada namanya cookies kan. Tahu. Ketika orang berkunjung ke website kita atau ke website Amazon, dulu itu cookiesnya bisa sampai 30 hari Amazon. Bahkan 90 hari. Dulu. Pada tahun 2008 lah, sebelum orang Indonesia nyerang Amazon. Pasnya orang Indonesia nyerang Amazon, si orang Indonesia ini ada namanya namanya cookie stuffing. Apa tuh? Jadi semacam plugin yang membuat cookies kita itu bertahan lama. Jadi orang nanti kalau misalnya akan belanja kemana-mana tuh kenanya saya. Asap dolim dong berarti. Nah makanya, karena kenapa si Amazon itu memperkecil cookiesnya jadi 15 menit kan? Iya salah. Berarti gue sekarang kalau misalkan dapat klik 15 menit kemudian 30 menit gue mau beli, berarti bisa jadi nggak dapat komisi. Nggak dapat komisi. Nah makanya dibikinlah sistem cookie stuffing itu. Oh itu ada kan, ada masalah itu. Kan ada masalah itu. Tapi malah jadi lebih lama. Malah jadi nggak dibayar.
Karena dia tahu orang Indonesia ini udah banyak. Kenapa pada kena semua padahal kan belanjanya bayarnya nanti. Iya benar. Tahu kan ya? Nggak dibayar tuh banyak, ada yang sampai ratusan ribu juga nggak dibayar. Iya. Ya kan? Ya udah tuh mulai tobat kan? Tobat itu maksudnya kayak gini terus kapan itunya ya? Terus pelariannya kemana setelah dia masuk ke dibayar? Ke movie. Apa tuh? Kita bikin konten movie yang box office. Bentar ya gimana ngerti? Nah, CPA namanya, Cost of Action. Jadi kalau keluar juga. Barengannya itu dulu. Bentar, ini film film nggak bener. Tahu Indo CPA? Tahu. Nah kayak gitu. Film bener box office. Bentar ya. Karena kadang banyak juga anak gamers yang filmnya nggak bener. Iya. Ini film benar. Oke. Benar. Tadi kan ikut ke Jogja ya waktu itu tahun 2011-2012 ya. Ketemu Om Yoyok, Om Charlie, Mbak Ita, ya Kasudi juga ya. Ke sana kemudian dapat banyak sampai $100,000 waktu itu. Tapi ditransfer benar. Itu dia dapat. Cuman saya akhirnya mundur kenapa? Karena ternyata movie-nya nggak ada. Sama aja berarti dong. Iya, awalnya kan ngiranya movie-nya ada kan. Iya. Tapi setelah saya cek ke kayak Netflix lah ya, si Netflix ini ternyata nggak menyediakan movie itu. Saya baru tahu tuh, teman-teman juga baru tahu. Lah kalau kayak gitu kita bohong loh. Fraud Kan, kita bohong. Tapi ada yang lain, kita kan publisher. Iya kan, aku nggak tahu. Gitu. Kita kan hanya nyari traffic. Gue sempat tuh bertentangan batin kan. Iya. Berhenti dari sini, gue punya duit nih. Ya saya minta sama doa, ya Allah kalau misalnya ini haram, ya jangan langsung blok ujiannya gitu. Maksudnya dicicil lah gitu loh. Iya. Jadi jangan langsung blok gitu. Pokoknya ada kan orang-orang yang blok banyak kebakaran itu kan ada tuh beberapa gitu kan. Janganlah. Pokoknya dikit-dikit aja kalau misalnya itu dikit bangkrut dikit gitu. Saya minta kayak gitu sama Allah gitu kan. Dan akhirnya? Ya akhirnya saya pelan-pelan berhenti gitu. Udah dapat satu rumah kan. Berarti itu rumah hasil. Iya, hasil itu. Tapi enggak jelas. Gimana hukumnya tuh? Iya makanya. Gimana? Karena habis itu saya bersihin kan, udah sedekah udah gitu untuk gantiin ya. Iyalah. Yang ini kan nggak mungkin dijual kan, nggak tahu kan. Nggak tahu juga. Kita nggak tahu ya, karena udah kebeli mau gimana lagi, istri udah nempatin atas nama istri pula. Ya masa ujuk-ujuk, ini jalurnya, aduh kan gimana ya? Ya udah kita berhenti gitu kan. Pelan-pelan baru tuh mulai main lokal. Artinya dari yang pas sebelumnya Amazon nggak dibayar, ketemu yang mirip kayak Indochipaya itu dapat duit, cuma ternyata kasus. Iya kasus, akhirnya resign tuh. Berhenti bukan resign ya? Resign, internet marketer mana? Nggak ada ya. Aduh, oke. Ya udah berhenti, mulai main lokal. Lokalnya apa tuh? Dulu kan main marketplace ya, pertama waktu pas ada zamannya scraping tuh. Jadi ya lu tetap aja, lu main lokalnya nggak main scraping. Scraping itu maksudnya scraping produk untuk nge-testing. Oke, bukan scraping data. Bukan. Jadi kan kalau dropship ini kan kita nggak tahu nih produk yang laris yang mana. Iya. Waktu zamannya toolnya ada tools lagi tuh, kita kan namanya lagi peralihan ya pelan-pelan gitu kan. Cara cepat lah ya untuk testing mana yang laku gitu. Iya. Ya saya scraping tuh dari mulai fashion, kemudian perawatan pria, kemudian macam-macam lah ya. Nah ketemulah namanya fashion waktu itu. Nah sepatu wanita. Iya. Nah sepatu wanita ya coba tuh ke supplier yang ada di Bogor. Jadi si supplier ini si Akang contohnya deket dari Pasar Anyar, deket stasiun tuh. Akang udah nyetok produk. Nah saya ngambil dari Akang. Akang juga jualan di marketplace. Saya juga. Saya makanya tapi saya lebih tinggi. Oke. Karena waktu itu zamannya Shopee baru ada. Waktu itu Shopee kan ngasih free ongkir sampai seluruh Indonesia. Pertama kali ya. Tahun 2015 lah sampai ke Papua. Nah saya jual bisa di 3 kali dari harga modal. Saya ambil dari Akang. Nah mulai itu kan, saya mulai ngumpulin gitu kan. Akhirnya saya nyetok sendiri. Ngambil dari saya tetap masih ada. Enggak, ngambil langsung. Nggak langsung ke pasarnya. Langsung ke pasarnya. Karena kan dekat dari situ kan. Sialan udah lama. Oke. Karena ketika saya ngambil di Akang, Akangnya merasa terganggu. Gitu ceritanya, karena dia kan ada orderan juga. Iya. Rebut-rebutan kan. Benar, ngerti. Kan daripada saya nganggu cash flow-nya, stoknya, ya udah saya ambil sana deh. Iya. Gitu kan. Gue juga ada orderan. Tapi kan udah banyak dari sana kan. Iya. Gitu kan. Jadi rebut-rebutan jadi nggak enak kan. Akang kalau misalnya nggak proses yang di itu kan juga salah juga. Iya benar. Ya udah, saya coba ke sana. Ya udah akhirnya nyetok. Ya akhirnya waktu itu tepatnya di tempat mertua atau gudangnya. Jadi belum ada buat nyewa kan. Ya udah saya ada rumah tuh KPR antara riba atau enggak gitu ya.
Ya udah jual aja lah, ya kan? Saya jual tuh. Pokoknya waktu itu masuk 50 juta. Terus saya bilang sama developernya, carilah lawannya. Mau dapat 40 juta nggak apa-apa dah. Besoknya udah ada yang beli. Ya udah buat modal tuh. Jual KPR, sambil berlepas kan, insya Allah gitu kan. Saya buat modal. Buat modal stok Sepatu. Itu buat modal sepatu ya kan. Mulai tuh berkembang sampai pada saat dimana produsen nggak ikut main. Ikut main akhirnya sekarang kan. Berarti si orang yang akan ngambil itu dia ikut langsung main. Iya. Sudah tahu triknya main. Berarti jadi bersaing. Jadi saya akan ngambil dia kan 40.000, dia jual 35.000. Ya mati Pak. Nah makanya pelan-pelan fashionnya mati saya. Oke, itu yang Nafiza Store. Nah iya. Itu sepatu doang. Sepatu doang. Kenapa nggak ada yang lain? Atau karena nggak ada risetnya, nggak ada yang produk yang laris? Karena yang laris semua kan yang lebih mudah untuk stoknya kan sepatu. Kita 1 set aja udah bisa nyetok harga grosir kan waktu itu. Jadi katanya sepatu itu termasuk produk yang secara revenue tinggi kan? Katanya? Betul, karena size-nya itu kan, iya, belum nanti dead stocknya kan. Ya. Nah itu dia kadang-kadang ya kecurangan penjual sepatu ya. Ini lo vulgar tapi jualan sepatu nih. Ya kadang-kadang mereka ya 37 38 selama kan ada yang ukuran besar ukuran kecil. Yang penting ada klaim di mana kalau nggak muat retur aja kan. Bisa retur. Tapi tetap kita kirim dulu sebagai operasional biar marketplace-nya bagus kan tokonya. Iya. Daripada kita nggak proses, dan kirim dulu sambil bilang kan ini ada 38 tapi ukuran besar. Kalau nggak muat retur. Kayak gitu. Paling itu tabir penjual. Ada yang langsung itu ada. Ada yang ngambil gosok-gosok nomornya ada. Itu udahlah itu ya. Gitu kan. Ya udah. Sampai rekor penjualan waktu itu di situ apa di MP? Waktu itu bisa sampai 1.000 sehari lah. Kalau 1.000 sehari. Waktu masih enak untungnya kan. Oke. Waktu masih untung satu produk 2 kalinya saya ROI-nya, itu 1.000 sehari pernah enak banget. Iya. Ya udah sampai produsen ikut main. Dan marketplace cari yang murah harganya, udah tuh mulai turun. Bener. Ini ketika akses terbuka ke produsen gitu ya, dia main juga. Iya. Makanya beralih ke kita produk sendiri herbal. Gitu, diputar ke situ. Sepatu masih jalan, cuman ya udah ibaratnya suntik mati lah gitu. Iya. Tapi apa dulu pas waktu jualan di MP, nah ini juga mungkin buat teman-teman, apa rahasia suksesnya jualan di marketplace itu? Yang penting gini sebenarnya. Setiap manusia kan punya ada kebutuhan lah ya, kebutuhan, ada keinginan lah ya. Tinggal kita tahu aja itu mereka ini pada saat apa mereka beli, misalnya produk momen nih, dan orang Ramadan nih, itu kan sudah kelihatan nih, ngelaku ini nih. Misalnya baju koko, sarung, sajadah, kan itu rumah, gitu kan. Nah siapin tuh 3 bulan sebelumnya, siapin tokonya, kemudian foto gambarnya berbeda dari yang lain ya. Jadi kalau misalnya ada kompetitor gambarnya itu kita bedain lah. Ini bikin beda aja. Yang penting beda aja. Biar kita bisa harganya beda kan. Walaupun produknya sama, kalau kita kemas lebih bagus kan value-nya kan bisa naik. Atau bisa kita kasih bonus, misalnya kalau kita jual korma kasih zam-zam. Dan lain-lain lah. Intinya riset gitu. Riset dari waktu, riset dari kebutuhan terutama, kemudian riset dari trend setter yang ada di luar bisa. Tapi kalau ada yang bilang tadi buktinya juga kan pada saat si vendor ikut main kan harga ikut ambiar kan. Iya, dan masalahnya dia ngambil foto saya. Iya. Nah sebenarnya bisa saya ini capek kan, capek masa kita foto baru, diambil lagi, foto lagi, ya capek, gitu kan? Ya akhirnya yang mau ngomong, ya udahlah. Terus asumsi orang-orang bilang katanya jualan di MV katanya harganya banding-bandingan harga, benar betul? Ya karena memang mungkin prinsipnya begini ya, ada salah satu toko yang berprinsip kalau di dunia offline kan gini kan, ketika kita buka toko. Kita bikin mereka voucher gratis kan, biar mereka rame untuk ngasih review. Nah diterapkanlah di dunia marketplace. Jadi mereka menggunakan 1 atau 2 produk dengan harga murah. Dengan syarat mereka yang penting berkunjung dulu kan. Berkunjung dulu, dapat review bagus. Iya review bagus, baru kemudian yang produk berikutnya bisa ambil yang mahal. Tapi belum tentu kalau di MT itu. Yang namanya murah ya murah. Ya karena kan orang itu kan kalau mau datang orang kan yang pertama adalah dia itu butuhnya, harganya bagus, kemudian diskon ya, bisa COD, ya kan? Kalau bisa free ongkir. Aduh. Rusak kan gitu kan? Bisa COD, free ongkir, diskon. Ini jualan. Berarti nyari dari ongkir dong? Iya dari ongkir atau bener ya? Jadi gimana kalau misalkan katakanlah kita punya produk nih, jualan baju, jualan kaos, atau jualan apapun lah gitu ya. Harganya misalkan harga premium 500.000 masuk gak jualan MP? Bisa asal brandnya dipromosikan di luar MP.
Oke, jadi MP hanya sebagai salah satu saluran distribusi Betul, berarti ya jatuhnya. betul. Bukan satu-satunya. Bukan. Jadi sekarang orang mainnya omni channel ya. Omni channel. Ya. Gitu. Jadi kita promosi di Facebook, Hmm. promosi di Instagram, di Iya, TikTok. Nanti kita buat juga toko official di MP. Ya, karena juga sekarang kan ada promosi di Instagram. Orang tuh si customer tuh nanya, Mbak ada toko di sini nggak? Yang Betul. disebutin tuh mereknya kan? Iya, seperti Ya itu. lah, gue udah promosi di Instagram malah nyari ke sono. Iya, gitu. Karena basicnya kan MP itu algoritmanya adalah berdasarkan kata Pencarian kunci. kata kunci. Iya. Ya kita harus tahu kira-kira orang itu ngetik kata kuncinya apa. Dan itu orang bayar. Enggak. Enggak, maksudnya gini, misalkan katakanlah tadi gue buat jualan herbal Iya. tuh, misalkan herbal, kopi, atau apapun lah. Nah, misalnya bisa nih yang udah ada kopi yang itu. Gue bisa gak bayar kata kunci supaya pas ngetik itu keluar punya gue? Bisa. Oh, itu bisa ya? Bisa nembak brandnya dia. Bayar? Kita ke Bayar siapa itu ya? kalau itu iklan namanya. Itu berarti kan iklan. Cuma kan Iya. kalau misalnya kita sudah promosi di luar, kita kan main kata kunci brand ya. Oke. Jadi misalnya Bior lah, Ah. gitu kan. Kalau misalnya orang ngetik di marketplace kan nggak mungkin kosmetik biasa kan, atau misalnya pencerah wajah nggak Brandnya, mungkin kan, brandnya langsung kan. Nah itu kan yang keluar kan Oke. brandnya. Makanya pentingnya tadi gak cuma main di MP doang. Nah, gitu. Yang penting nih saudara-saudara ya, jangan cuma main MP doang ya. Oke, ngerti. Nah sekarang kan pindah ke herbal. Nah ini gue pernah wawancara seorang nih si Revardi ya. Dia justru dari herbal pindah ke kosmetik. Katanya herbal merasa katanya ini kurang cuan apa. Ini kok malah masuk herbal? Iya gitu. Ya karena gini ya, kalau dunia herbal itu kan terkait dengan kesehatan ya. Ya jenisnya memang ditunggu. Nah. Kalau kalian sih 2021-2022 sebenarnya Ya. pandemi itu luar biasa. Lebih ke arah ya tergantung passion kita. Kalau kita bisa membantu orang lain sembuh gitu ya, Hah? harusnya kita kan ikut bahagia lah ya. Ya. Itu yang pertama passionnya Betul. seperti itu. Yang kedua adalah untungnya mungkin yang dijual itu pada akhirnya adalah produk yang memang marginnya di atas rata-rata. Misal margin bentar, margin buat si Keuntungan. pasukan atau buat buat keuntungannya, ya buat kitanya. Kadang-kadang kita kan sistemnya beda-beda, kayak misalnya teman kita Revadi dengan sistem keagenan, di mana keagenan ini mengandalkan agen aja. reseller, agen, Nah, agen. Padahal menurut saya kalau misalnya kita sebagai pemilik produk, agen sama reseller ini adalah sebagai salesnya, bukan untuk promosi dia. Kalau saya Oke. sebagai distributor kita atau channel penjualan kita. Jadi kalau misalnya mau nyari daerah Sumatera, cok ada distributor saya di sana. Tapi kita yang promosi. Berarti dia cuma distribusinya doang, Nah. promosi tetap pusat. Nah, untuk online-nya. Online-nya. Nah, untuk offline-nya mereka bisa bantu. Oke. Jadi kemarin saya buka perwakilan, jadi sistemnya seperti itu. Jadi saya ada orderan nih, saya pusat promosi, ada orderan di Sulawesi, saya kirim ke sana, Kang proses. Sumatera, Kang proses. Di Bentar, Kang proses itu kesana dia sebagai apa? sebagai kan produk punya, Iya. saya kirim format pesanan, Produk tuh punya sebagai apa di atas? distributor perwakilan. Oh, distributor. Iya, gitu. Wah, brand PPKTL. Bukan, bukan. kita main propolis, Propolis. ya SPR namanya. SPR Propolis. Iya. Nah, itu misalkan. Gitu Ada kan. orang di sono. Ke sono, misalnya ada orderan daerah Sulawesi, Utara, Palu. Nah, Palu kan. Yang terdekat kan ada. Ya udah saya kirim format pesanannya. Mereka suruh nginput di orderan, jadi mereka nanti yang order, yang dapat pick up-an gitu. Oke, artinya jualan itu orang end user masih tetap bisa jadi order ke pusat. Ya, Cuman yang ngirim yang di daerah. betul. Oke. Karena yang membuat satu brand yang menurut saya, berdasarkan pengamatan saya nih, asumsi aja, nggak naik itu gara-gara mengandalkan distributor agen untuk promosi. bergerak. Bergerak. promosi. Mereka pusat bisa- nggak ngapa-ngapain. Nah, kemudian nggak main. Offline boleh, tapi kalau untuk online, pusat harus tetap Melakukan jalan. brand awareness, Betul. activation dan segala macam. Seperti itu. Oke. Jadi ya kita harus, pusat itu harus kontrol semua promosi. Nah. Dan sekarang produknya apa ya brand di herbal itu? Ada pertama Valia ya, terutama itu ya. Apa itu? Valia ya, oles-oles lah ya. Waduh, oles. Iya. Ini oles apa nih? Iya benar. Ini tuh yang di bawah PBKTL tuh bukan? Iya, di PBKTL. Jadi yang di branding itu PBKTL as platform atau itu komunitas atau platform? Ya awalnya sih komunitas ya. Awalnya kan bentuknya komunitas. PBKTL apa sih katanya? Panjang rezekinya, besar sedekahnya, Panjang solusinya. panjang rezekinya, besar sedekahnya, keras usahanya, tahan lama hubungannya. tahan lama hubungannya. Itu berawal dari sebuah narasi itu Iya. komunitas. Iya. Nah orang join tuh jepret. Iya. Dapat apa aja? Waktu pertama kita buka, itu mereka join dapat yang Valia itu awalnya. Produk Valia sebelum dapat hanya satu. ada satu waktu itu. Jadi mereka join dapat 3 piece Valia ya. Hmm. Gitu. Kemudian setelah berkembang kemudian bikin platform kan.
bikin platform, baru kemudian kita ciptain beberapa produk lagi. Produk tapi dalam satu niche kategori ini ya. Enggak. Jadi kita sekarang tetap herbal. Jadi ngincernya nanti ke seluruh tubuh ya. Oke, dari kepala ke ke kaki. Kita baru ada 10 ya. Kalian benar kayak kopi ya. Kopi kuat. Kemudian ada ya. Mana tadi gua persen. Tadi dua. Ambil kopi kuatnya. Mau nyobain maksudnya. Kopi kuat, propolis, oles-oles. Ini luar biasa produk itu. Valia itu bilang dari Valia, kopi. Valia itu oles ya, kopi, kemudian maduana. Propolis. Kemudian ada minyak balur. Apa minyak balur apaan? Ini kayak apa? Kayak kalau pegel gitu. Kayak pegel. Oh ini nih, minyak kaisar kopi. Nah, ini saudara-saudara. Tapi gue pesen harus dibikinin nanti ya. Dibikinin kan, buat stamina itu. Tapi ada ininya nggak maksudnya? Ini bukan lagi gue curhat ya. Beberapa kali minum kopi yang semacam begini, itu ada kayak pusing gitu loh. Ini enggak, karena ada gaharunya. Gaharu itu penetralisir kan. Gue minum bukan karena gue lemes ya. Ini buat stamina lah ya. Gue ngisi men. Gue ngisi 2 hari kampung gitu loh. Gitu ya. Anda tolong negara. Jadi bedanya kita dengan kopi yang lain ada gaharunya. Jadi kan gaharu di sini fungsinya adalah untuk menetralisir. Oke. Jadi kalau misalnya mungkin kopi lain ya, kalau minum kopi-kopi sejenis ini ada yang pusing. Iya benar, saya alami. Ya, gitu kan. Itu dikasih ya pembeli. Tolong dicatat dikasih. Makanya kita kasih gaharu di sini. Supaya kayak gitu. Supaya kayak gitu. Jadi normal kayak minum kopi aja. Iya. Gitu kayak normal minum kopi, ya udah seperti biasa minum kopi aja. Iya, siap. Kopinya enak lah, lumayan lah ya. Jangan banyak-banyak kayaknya. Dikit aja kan. Iya. Siap. Kopi, propolis, oles, maduana. Kemudian minyak balur. Parfum. Oh, parfum juga. Parfum terus lagi. Kemudian ada lagi kurma ya. Kurma namanya. Kita enggak ada herbal-herbalnya itu. Kan Tibu Nabawi. Oh, jadi ngejar ke situ ya? Iya, Tibu Nabawi kan nggak akan habisnya. Oh, masya Allah ya. Iya. Ya next kita Habatus Sauda ada, tapi formatnya modern, mungkin dalam bentuk kopi juga. Nah, pertanyaan saya gini kan, pada saat waktu launching produk-produk berikutnya, bagaimana dengan demand produk sebelumnya? Kan ada orang yang bilang produk baru, omset baru. Ada yang sebelum mindahin budget doang. Nah, sebenarnya ada di mana kualitas produk dulu. Oke. Selama orang sudah puas produk kita. Ketika kita upselling, maka dia akan beli juga kok. Jadi misalnya nih, akan udah beli namanya MacBook lah, ada keluar iPhone, udah puas belum dengan MacBook ya kan? Iya, beli lagi tuh, karena udah ngerasain satu produk yang membuat puas kan gitu. Pada akhirnya produk lagi, tentang produknya dulu ya. Nah makanya kalau misalnya kita bisa memenuhi segala kebutuhan di keluarga, misalnya anak nih susah makan. Berarti madu mudah apa? Makan gitu kan. Nah, kita ada produk ini. Kita harus ada satu produk yang buat penetrasi ke marketnya. Gak bisa kita semua produk. Itu kalau saya. Itu gimana? Berarti ketika 10 produk yang dipromosiin yang mana sama anak-anak? Untuk yang awal ini kan kita mulai dari Valia kan. Makanya kita iklannya susah Pak kalau makanya kita dari YouTube Kak. Oh YouTube. Endorse ibu-ibu, atau bapak-bapak yang memang. Gimana tesnya? Nah, kita nggak tahu apa-apa, pokoknya kita ngasih endorse, kita nggak tahu kontennya apa ya. Oke. Gitu kan, lalu kita arahin ke kita. Berarti yang top funnelnya di depan itu berarti si penetrasinya si. Bukan, kalau untuk yang dewasa mungkin Valia sama kopi ya. Tapi kalau keluarga propolis. Oh propolis. Propolis penetrasi awal. Pas udah masuk ke CS, upselling kemana-mana. Oke. Jadi kan pasti kan punya anak kan. Ini untuk anaknya, kalau untuk kalian yang murah gitu ya. Nah kalau misalnya dia begel-begel, ini ada minyak balurnya. Jadi kita sediain apa yang mereka butuhkan. Iya. Gokil. Semua yang disediakan dalam satu platform. Nah gini, berarti sekarang kesimpulannya tuh si PBKTL itu sistem itu reseller atau dropshipper atau affiliate? Affiliate. Kenapa nggak milih jalur reseller? Kenapa nggak dropship? Kenapa nggak MLM? Supaya terjaga harganya. Iya. Berarti yang ngirim pusat. Tapi kan challenge-nya adalah gak semua orang paham affiliate cuy. Nah gimana? Makanya kita masuk nanti ke sistem perwakilan. Waduh, ini udah kayak DPR aja perwakilan bahasanya. Jadi perwakilan di sini mereka adalah sistemnya bukan jual beli putus kan? Orang kita yang kita tanam. Atau gimana? Mereka deposit akan deposit 1 juta ke saya. Mereka dapat produk sesuai dengan harga. Enggak, posisi saya namanya apa? Perwakilan. Saya di Makassar. Ya. Gua deposit 10 juta. Ya, dapat 100 propolis. Tapi ngirimnya dari situ. Gua gaji top. Ngirimnya dari Akang. Cuman Akang dapat harga jual. Ketika ada Akang dapat penjualan, saya kasih komisi. Oke. Supaya
harganya terjaga. Kalau Karena gua nyetoknya 10 juta propolis, ternyata Iya. di mending tinggi oles-oles dan kopi misalnya gimana? iya, nanti kita akan stok di situ. Ya enggak, gua nggak ada nih, gua nggak ada. Belum. Cuman di main pasar di Makassar banyak, gimana gua Iya. bisa minta nggak cuy? Bisa. Oh, bisa gitu. Bisa. Tapi kan kita di pusat kan, nanti makanya ketika propolis sudah jalan mereka, maka kita akan lihat siapa yang mau jadi perwakilan untuk yang oles-olesnya. Oke. Mulai dari satu dulu kan, Ya, ya. satunya udah jalan, mereka udah profit, mereka udah BP nih, Baru yang lain-lain. baru yang lain kita tawarin. Ya, gokil. Ini bis modanya Anda bisa pelajari ya, dengerin tuh ya. Gitu. Apa dramanya sekarang di affiliate? Mereka itu mempromosikan yang mereka mau. Jadi nggak ada loyalitas dalam affiliate. Setuju gua, itu setuju gua. Ya. Affiliate itu Nggak ada loyalitasnya rendah, benar. Nah, makanya kalau misalnya waktu saya bangun platform PPK Tel sekarang mana, mereka mencari produk yang mereka anggap untungnya banyak Bagi dia. ya kan? Nah, sedangkan kita sediain banyak produk, Lah iya asem kan? stoknya kan banyak tuh. Lah iya makanya gimana tuh? Nah, makanya kita buka perwakilan untuk memenuhi itu. Oke. Akhirnya kita juga tetap promosi, jualan, Terus, branding ya. juga tetap kenceng ya. Gitu. Iya. Jadi, Berarti kalau upaya membuat mereka loyal tuh Nggak ada, berat juga, setuju sih saya. ya kan? Ya makanya namanya affiliate ya loncat-loncat kan? Enaknya affiliate. Ya enaknya affiliate itu adalah kalau ketemu satu affiliate yang memang fokus, itu sebenarnya sudah mencukupi untuk operasional ya. Oke. Itu aja. Misalnya nih di platform ini ada oles-oles nih, yang merek lain, saya kan ada 2 merek ya. Yang Valia ini khusus untuk perwakilan nanti, yang di platform itu ada lagi yang namanya Parama. Beda lagi, mereknya beda, harganya beda, kualitasnya juga beda gitu ya. Nah itu kalau ada satu yang udah hajar satu, itu bisa sehari mereka bisa 50 per piece, 100 per piece. Kirimannya sehari. Iya. Mereka jualannya apa? Iklan. Nggak di MP atau di Facebook, di Instagram gitu. Di Facebook. Oh, karena marginnya tinggi bisa masuk Facebook. Iya. Hit and run kan? Iya. Karena Pokoknya yang penting profit lah gitu. akun iklan mati, bikin lagi, bikin lagi. Iya. Tapi kalau mereka marginnya kecil, mereka nggak mau. Oke, berarti kalau sistemnya affiliate itu kan pada saat kita bikin produk, itu bikin sendiri atau menerima dari orang? Menerima juga sempat. Tapi saat marginnya kan masuk. Nah itu dia, yang merek lain nggak masuk. Pada akhirnya mereka nggak laku lah. Karena kalau bikin sendiri kan gue bisa bikin margin nih. Iya. Misalkan margin minimal 100.000. Iya. Karena iklan 50.000, profit 20.000 Iya, masih affiliate misalkan. Gitu. Oke, berarti penentuan price-nya harga akan sangat menentukan di produk tersebut diambil sama enggaknya sama affiliate. Iya, betul. Makanya kalau ada produsen atau yang main, kita minta eksklusif. Bikinin merek buat khusus platform kita. Oke, produknya nggak dijual di yang lain. Mereka ngejualin produk lain silakan. Tapi brandnya ketika brandnya itu brand masuk kita brand khusus, jadi brand kita gitu. Oke. Siapinnya di tempat mereka, jadi mereka hanya kita nggak nyetok produk di mereka, barang di mereka. Kalau ada orderan mereka pick up dari mereka. Kita hanya sebuah platform yang menghubungkan antara produsen, distribusi dan produsen, sama affiliate itu. Affiliate itu ya. Ya kayak misalnya Gojek, gitu ya. Ini kan cuma platform aja. Iya kan. Gitu. Mempertemukan para yang butuh ojek sama tukang ojek. Iya, kita ngambil dari Vietmin aja biar transaksi ya. Iya. Tapi yang menarik gini sih, kalau misalkan kayak kita ambil contoh Gojek ya, Gojek ataupun Grab apapun itulah, mereka kan pasarnya tukang ojek banyak. Betul. Dan mereka semua punya ojek gitu. Nah kita kan affiliate. Nah itu gimana tuh? Akuisisi affiliate-nya gimana selama ini dilakuin? Yang pertama kan dari orang yang memang berprofesi sebagai affiliate kan. Oke, berarti udah dia affiliate. Ngerti lah sistem dari digital, affiliate. pertama dari digital. Oke. Kita kan pernah promosi affiliate kan ya. Mereka kan tahu produk digital itu marginnya tinggi, maka kita arahin mereka ke produk fisik. Produk fisik ada kok yang marginnya tinggi juga. Yang marginnya tinggi, tetap marginnya tinggi. Tanpa produk fisik tetap marginnya tinggi. Iya, tanpa stok juga kok. Oke. Tanpa dropship juga tuh, tanpa modal ya, maksudnya tanpa modal kan. Kalau affiliate sama dropship kan bedanya kan kita bayar dulu. Betul. Baru kita dapat komisi kan. Iya. Kalau affiliate kan mereka kalau affiliate kan mereka kan nggak perlu bayar produknya. Betul. Karena transaksi semua ke pusat kan? Iya, mereka juga perwakilan dari kita lah, serahkan syariahnya ya. Gitu. Buat teman-teman yang affiliate boleh, nggak boleh, Anda pelajari tuh syariahnya, muamalahnya. Apalagi? Ya kemudian dari marketplace saya kan ada member tuh, yang nyari nyari supplier yang produknya bisa dijualin, tapi harganya terjaga. Bentar, mereka yang nyari itu berarti bukan konsumen? Penjual juga. Dropshipper awalnya apa? Jadi misalnya saya jual kan ada buku kan kayak dari marketplace ada member nih untuk mencari orang-orang yang join ke platform kan ya.
Ya dari member PBKTL, member kayak dari marketplace. Buku berarti ya? Dari buku, mereka kan nyari supplier nih. Ah, Kenapa? Karena biasanya para dropshipper ini yang jualan di marketplace itu, mereka itu bersaing dengan produsen. ya sama kayak kasusnya Nah. sepatu yang dirimu itu berarti kan? Nah kalau misalnya di PPKTL kan kita nggak jualan, Ya. harga juga harus terjaga kan? Karena Iya. kalau misalnya ketahuan ya kita suspend. Iya. Harga harus sesuai dengan harga yang ada di platform kita. Kita cek tuh orderan di mana, makanya kita cek kalau ada yang ketahuan ya udah kita tegur ya. Oke. Itu. Jadi mereka mencari produk-produk yang memang margin tinggi, kemudian terjaga dan terutama demandnya tinggi juga ya gitu ya. Iya. Gitu. Berarti kalau udah bicara demand tinggi juga si pusat nggak bisa asal bikin produk. Betul. Jadi harus diriset juga. Iya. Semua diriset by ya tadi bisa by market dulu gitu kan. Atau kalau saya langsung by kompetitor aja. Berarti jadi kompetitor laris gak gitu? Kalau Iya, itu bikin produk, gitu. Teman kita pakai Iya, positioningnya yang lain kan. Nah, kita bedain yang lain. Gitu. Oke, kebayang. Artinya berdasarkan data riset, entah itu dari pasar atau dari kompetitor. Iya, gitu ya? gitu. Iya. Seperti itu. 2022 nih ngapain? Targetnya apa? 5 tahun ini sih yang langsung 5 tahun ya. Kita mau nyetir 100 produk lah. 100 produk Iya, di platform itu ya? Iya, 100 Semua produk sendiri. misinya ini herbal, karena di Timbun Nabi termasuk dalamnya ya? Semua Iya, berhubungan dengan itu? Berhubungan itu lah. Karena kan saya pikir ya kalau misalnya kebun itu mencari ordernya kan tinggi kan. Iya. Kalau misalnya mereka Orang kalau udah cocok, lanjutlah gitu ya? terus, seperti itu. Tapi ini, gini, gue penasaran ya sih, cash flow di vendor ya? Nah, Kan berarti otomatis lu bikin produk, bakal keluar duit lumayan? kalau untuk di platform enggak. Karena produk itu yang modalin produsen. Oke, berarti intinya penghubung ya, konektor ya. Konektor aja dari produsen ke. Ya, artinya ketika ngomong 100 itu adalah menemukan 100 orang yang siap Iya. nanam produk di situ, Nah, yang eksklusif tadi ya. Iya. Iya kan? Dan dengan catatan mereka affiliate-nya dibina supaya order tinggi dan Nah, seterusnya. seperti itu. Jadi kan ada dua, kita ada platform itu ada perwakilan ya. Nah, Platform dengan margin tinggi, nah, perwakilan dengan margin terjangkau. Jadi maksudnya penetrasinya di sini, Hmm. yang untuk tingginya di sini. Oke. Market yang kita tembak. Iya. Kalau yang tinggi kan kenapa? Karena ada affiliate. Iya. Kalau perwakilan terjangkau karena kita yang ngelola semua, Iya, kita yang betul. sponsorin semua. Iya. Mereka perwakilan hanya nerima orderan aja. Iya. Yang penting mereka ada fee lah, setiap kali dapat orderan berapa gitu kan. Iya. Ya udah kita atur semua, maksudnya yang penting jalan dulu aja, beda soalnya. Yang Betul, ini mau betul. sabar, Beda. gitu. Nah. Rekor penjualan selama ini bro? Kita yang mana nih? Yang produk apa mau di herbal? Waktu itu sih Under- oleh-oleh sih 5.000. Oh, oleh-oleh tetap paling winning ya? Yang ada 10 Ya juta Allah. ya. Gimana ya? Ternyata banyak demand oleh itu testimoni kan ya? Biasanya kan orang-orang kalau kosmetik atau apa to the point oleh-oleh kayaknya nggak ada testimoni posting gitu kayaknya. Ya, sebenarnya sih intinya adalah Tanah. menambah durasi aja lah ya. Oke. Ya gitu aja sih. Poinnya gitu. Nah, KTL. iya. Aduh luar biasa. Artinya sekarang Iqbal udah dapat ibaratnya ketemu di jalannya, ternyata bikin konektor tadi Iya, platform pertemuan antara produsen dan juga konsumen dan juga penjual Iya. gitu ya. Ya sama nih admin itu kan kenal admin. Ya tahu lah. Ya itu. tahu. Makanya ketemu saya juga. Iya. Luar biasa. Ini Anda catat ya, ini kan nggak ngerti ya, ulangi lagi ya. Banyak insight dan inspirasi dari sini. Mas, apa buat teman-teman UMKM mungkin yang nonton brand owner apa pesannya di tahun 2022 ini? Ya intinya adalah ketika kita ingin membuat suatu produk gitu ya, pastikan tujuannya itu ya kalau misalnya itu ya passionnya harus mulia lah ya. Ya, wih. Ya gitu ya. Itu pesannya gitu kan ya. Iya. Ya untuk apa gitu kan. Kalau kita kan PPKTL ini mewujudkan keluarga yang hidup sehat dan bahagia. Oke. Jadi bagaimana mewujudkan keluarga itu yang hidup sehat dan bahagia gitu kan. Karena kedepannya kita kepengen kan masyarakat Indonesia punya keluarga yang bahagia. Iya. Bahagia dalam hal finansial tentunya. Bahagia dalam hal rumah tangga, jadi banyak waktu gitu ya. Nah itu visi misinya. Jadi biar para orang yang join PPKTL itu dia punya banyak waktu dan bisa menghasilkan cuan. Iya. Nah teman-teman yang punya brand ya pastikan misinya seperti itu, menyejahterakan member lah. Iya. Seperti itu, selain dari mencari cuannya. Iya. Gitu. Semua efek lah ya. Nah, efeknya semuanya yang penting terasa lah. Kita kan hidup hanya sekali ya kan? Iya. Ya nggak sesuai yang Kang Dewa aja bilang. Legacy, ya Waduh, kan? Masya Allah ya, Iya, legacy. Masya Allah, luar biasa. Ini catatan buat teman-teman semua, pesan-pesan yang pengen laris, yang penjual pengen ribuan tuh kayak Iqbal, catat tuh kayak gitu ya. Itu aja mungkin teman-teman untuk hari ini, Masya Allah ya. Ini makasih banyak Mas Makasih. untuk sharing sama kita. Insya Allah nanti ketemu lagi di video yang lain ya. Follow juga tuh akun-akun beliau.
Sini ya.